Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman semuanya? Di sini saya akan mencoba nih untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu bahwasanya nama saya Istika Aprila Ivana dengan NIM 200504009. Nah, hari ini saya akan membahas nih mengenai pajak pusat dan pajak daerah dalam materi mata kuliah hukum pajak. Nah, yang pertama, kita akan membahas mengenai pajak pusat gitu. Pajak pusat yang merupakan pajak-pajak yang memang dikelola oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini, sebagian itu dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian Keuangan. Nah, adapun yang memang merupakan pajak pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak yaitu adanya pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Ketika kita membahas nih mengenai pajak penghasilan atau biasa dikenal dengan PPH, maka pelaksanaan pajak penghasilan di Indonesia ini dimulai tahun 1984 melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 yang memang mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008. Jadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 merupakan pengganti dari dua ketentuan undang-undang, yaitu Ordonansi Pajak Pendapatan dan Ordonansi Pajak Perseroan. Nah, mengenai pajak penghasilan atau PPH, di mana pajak ini tuh dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak, baik yang memang berasal dari Indonesia maupun di luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Adapun bentuk dari PPh itu sendiri dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorium, hadiah, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya pajak pertambahan nilai atau biasa dikenal dengan PPN. PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak di dalam daerah pabean dalam wilayah Indonesia, di mana objeknya adalah orang pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang memang mengkonsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak yang dikenakan PPN. Sejatinya, setiap barang dan jasa adalah barang kena pajak atau jasa kena pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang PPN itu sendiri. Nah, selain dikenakan PPN, maksudnya PPN itu sendiri, perkembangan di Indonesia itu dimulai dari adanya pajak peredaran yang diberlakukan tahun 1950 gitu. Pajak penjualan di tahun 1951 itu berdasarkan adanya Undang-Undang Darurat Nomor 19 tahun 1951 yang dikukuhkan dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 1953. Dan terakhir itu adanya sebuah undang-undang nomor 8 tahun 1983 yang telah mengalami perubahan dengan dengan tambahan itu Undang-Undang 42 tahun 2009. Nah, selanjutnya itu mengenai pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Nah, mengenai penjualan atas PPNBM ini, bahwasannya secara umum tarif PPNBM ini dibagi menjadi dua, yaitu tarif PPNBM kendaraan bermotor dengan range 10% hingga 125% berdasarkan PMK nomor 33 garing PMK titik 010 garing 2017. Dan yang kedua itu tarif PPNBM non kendaraan bermotor. Itu dengan range 20% sampai 70%. Dengan PMK nomor 35 garing PMK 010 garing 2017 gitu. Ini merupakan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Nah, ini kita akan bahas nih mengenai selanjutnya bea materai. Bea materai yang dimana materai itu merupakan pajak yang memang dikenakan
atas pemanfaatan dokumen seperti surat perjanjian, akta notaris, kemudian serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek yang memang memuat jumlah uang ataupun nominal di atas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan. Nah, pengenaan bea materai ini berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, yang dimana sudah dirubah gitu pada Undang-Undang 2020 yang terbaru. Nah, selanjutnya ini kita membahas nih mengenai pajak bumi dan bangunan atau PBB tertentu. Dasar hukum pajak bumi dan bangunan itu adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 sebagai pembaharuan atas ketentuan pertama tuh adanya ordonansi pajak kekayaan, ordonansi pajak rumah tangga, ordonansi perponding, ordonansi pajak jalan, dan iuran pembangunan daerah dan pajak hasil bumi. Jadi sekitar tanggal 1 Januari 2015, di mana PBB pedesaan dan perkotaan ini merupakan pajak daerah. Jadi untuk PBB perkebunan, perhutanan, pertambangan itu masih termasuk pajak pusat. Nah, PBB di sini adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan, di mana PBB merupakan pajak pusat. Namun demikian, hampir seluruh realisasi penerima PBB diserahkan kepada pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, yang dijadikan landasan pemikiran pengenaan PBB karena bumi dan atau bangunan memberikan keuntungan dan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang memiliki suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat daripadanya. Oleh karena itu wajar bila mereka diwajibkan memberikan sebagian dari manfaat ataupun kenikmatan yang diperolehnya kepada negara melalui pajak. Nah, apakah kamu tahu nih mengenai bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau biasa dikenal dengan BPHTB gitu. Jadi BPHTB ini merupakan suatu pajak yang memang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan seperti halnya PBB gitu. Walaupun BPHTB ini dikelola oleh pemerintah pusat, namun realisasinya diserahkan ke pemerintah daerah juga seperti hal PBB. Nah, pengenaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 gitu. Jadi pajak yang memang dikenakan ini atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Selanjutnya ini kita akan membahas nih mengenai pajak daerah. Jadi pajak daerah ini dilihat nih dari siapa lembaga pemungutnya. Terbagi atas dua, yaitu ada pajak yang memang dipungut oleh provinsi dan pajak yang dipungut oleh kabupaten atau kota. Pajak daerah yang selainnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Definisi dari pajak daerah itu terdapat pada pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, mengenai pajak yang memang dipungut oleh provinsi itu sendiri, itu terdiri atas PKB, BBNKB, PAB, PBBKB, PAP, pajak rokok, dan opsen pajak MBLB. Sedangkan pajak yang dipungut oleh kabupaten kota itu terdiri atas PBB-P2, BPHTB, PBJT, kemudian pajak reklame, PAT, pajak MBLB, pajak sarang burung walet, opsen PKB, dan opsen BBNKB. Nah, singkatan-singkatan tersebut akan saya jelaskan dengan slide-slide yang memang akan saya bahas selanjutnya nih. Yang pertama membahas tentang PKB yang merupakan pajak yang memang dipungut oleh provinsi gitu. Pajak kendaraan bermotor, subjeknya ialah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor. Hal ini dapat kita lihat nih pada pasal 8 ayat 1 di dalam subjek PKB. Sedangkan objek dari PKB itu sendiri kepemilikan dan atau penguasaan atas kendaraan bermotor. Ini terdapat di dalam pasal 7 ayat 1 menjelaskan mengenai
objek dari PKB. Untuk tarifnya itu sendiri, yang pertama untuk kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor pertama ditetapkan paling tinggi 1,2%. Dan yang kedua, untuk kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya dapat ditetapkan secara progresif paling tinggi sebesar 60%. Nah, ini tarifnya ini dapat kita lihat pada pasal 10 ayat 1. Selanjutnya, di dalam objek PKB itu sendiri terdapat beberapa objek yang dikecualikan, seperti halnya kereta api, itu tidak termasuk dalam objek PKB. Kemudian kendaraan motor yang diperlukan untuk pertahanan dan keamanan negara, kendaraan bermotor kedutaan, kemudian kendaraan bermotor berbasis energi terbarukan, dan yang terakhir, kendaraan bermotor lainnya yang memang ditetapkan oleh peraturan daerah masing-masing. Nah, selanjutnya ini kita akan membahas nih mengenai BBNKB. B ya balik nama kendaraan bermotor. Secara definisi, ini terdapat pada pasal 1 angka 29, di mana BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang memang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, kemudian warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Subjek dari BBNKB itu sendiri terdapat pada pasal 13 ayat 1, di mana orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor. Ini termasuk dalam subjek. Sedangkan objeknya itu terdapat pada pasal 12 ayat 1, merupakan penyerahan pertama atas kendaraan bermotor. Subjeknya ialah orang pribadi atau badan, sehingga mereka memiliki wajib pajak BBNKB yang merupakan orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor. Tarifnya, yang pertama, tarif BBNKB ditetapkan paling tinggi 12%. Khusus untuk daerah yang setingkat dengan daerah provinsi yang tidak terbagi dalam daerah kabupaten, contohnya seperti Jakarta, itu sebesar 60% gitu. Hal ini, sebesar 20%. Hal ini telah diatur pada pasal 15 ayat 1. Nah, selanjutnya kita akan membahas nih mengenai pajak alat berat atau PAB, di mana subjeknya itu ada orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai alat berat. Kemudian ada objek, kepemilikan dan atau penguasaan alat berat, dan tarifnya itu paling tinggi sebesar 0,2%. Mengenai pajak alat berat ini, dapat kita lihat bahwasanya pajak alat berat ini adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan alat berat di dalam pasal 1 angka 31. Mengenai subjek dan objek itu terdapat pada pasal 18 dan pasal 17. Mengenai sistematika tarif itu terdapat pada pasal 20 ayat 1 mengenai pajak alat berat. Selanjutnya, pajak bahan bakar kendaraan bermotor PBBKB. Subjeknya ialah konsumen BBKB. Objeknya penyerahan BBKB oleh penyedia BBKB kepada konsumen atau pengguna kendaraan bermotor. Nah, subjek dan objeknya ini dapat dilihat pada pasal 24 dan pasal 23. Pasal 24 mengenai subjek, sedangkan pasal 23 mengenai objek. Adapun tarifnya itu pada pasal 26 ayat 1, di mana paling tinggi sebesar 10%, khusus tarif PPKB untuk bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan paling tinggi 50% dari tarif PPKB untuk kendaraan pribadi. Nah, ini merupakan PBBKB. Selanjutnya, pajak air permukaan atau dikenal dengan PAP. Jadi subjeknya itu adalah orang pribadi atau badan yang memang melakukan pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan. Nah, di dalam pajak air permukaan merupakan pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan, di mana dalam pasal 1 angka 52 definisi dari PAP itu sendiri. Subjeknya itu terdapat pada pasal 29 ayat 1. Mengenai objek, yaitu adanya pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan. Objeknya ini terdapat di dalam pasal 28 ayat 1.
tarifnya itu paling tinggi sebesar 10%, yang memang telah ditetapkan pada pasal 31 ayat 1. Nah, selanjutnya ini terdapat pajak rokok. Pajak rokok ini subjeknya ialah konsumen rokok. Sedangkan ketika kita mengetahui di dalam undang-undang, adanya wajib pajak rokok itu adalah pengusaha pabrik rokok ataupun produsen dan importir rokok yang memang memiliki izin berupa nomor pokok pengusaha barang kena cukai. Nah, objeknya ya sudah pasti konsumsi rokok. Tarif yang memang ditetapkan itu sebesar 10%, di mana pada pasal 36 telah ditetapkan sebesar 10% dari cukai rokok. Nah, yang terakhir mengenai absen pajak mineral bukan logam dan batuan atau absen pajak MBLB. Absen pajak MBLB merupakan absen yang memang dikenakan oleh provinsi atas pokok pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, sebagai catatan bahwasanya absen itu dikenakan atas pajak yang memang tertuang dari PKB, BBNKB, dan pajak MBLB. Hal ini kita bisa lihat pada pasal 83 ayat 1, di mana tarif absen itu ditetapkan. Untuk absen PKB itu sebesar 66%, sedangkan absen BBNKB sebesar 66% juga, dan yang terakhir absen pajak MBLB itu sebesar 25%. Gitu. Nah, terakhir nih, mengenai pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten atau kota, terbagi atas 9 macam, yaitu ada PBB P2, BPHTB, PBJT, pajak reklame, PAT, pajak MBLB, pajak sarang burung walet, absen PKB, dan absen BBNKB. Nah, membahas nih mengenai PBB strip P2, di mana pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, bahwasanya pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan. Nah, objeknya itu adalah bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bumi yang memang dimaksud di dalam permukaan bumi ialah hasil kegiatan sebuah reklamasi ataupun pengerukan. Nah, subjek pajak PBB ialah orang atau pribadi yang secara nyata memiliki suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat dari bumi dan atau menguasai, memperoleh manfaat atas bangunan. Membahas mengenai BPHTB. Apa sih BPHTB? BPHTB merupakan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Jadi pajak atas perolehan hak atas tanah dan bangunan, di mana objeknya ialah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Hak atas tanah dan bangunan yang dimaksud ialah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak milik atas satuan rumah susun, dan hak pengelolaan. Nah, perolehan hak atas tanah dan atau bangunan di mana pemindahan hak itu karena adanya jual beli, tukar menukar, hibah, wasiat, warisan gitu. Sedang yang kedua itu pemberian hak baru, itu adanya kelanjutan pelepasan hak atau di luar pelepasan hak. Nah, ini mengenai PBHTB. Kemudian kita membahas nih mengenai PBJT. Apa sih PBJT itu? PBJT merupakan pajak barang dan jasa tertentu. Ketika kita membahas mengenai pajak barang dan jasa tertentu, pajaknya dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumen barang atau jasa tertentu. Maka objeknya merupakan penjualan, penyerahan, dan atau konsumsi barang dan jasa tertentu. Misal, adanya makanan, minuman, kemudian listrik, jasa perhotelan, kemudian jasa parkir, jasa kesenian, dan hiburan. Ini merupakan pajak barang dan jasa tertentu. Nah, yang keempat, adanya pajak reklame. Di dalam penyelenggaraan reklame, objek pajak reklame itu seperti adanya reklame paper atau billboard, kemudian megatron, kemudian reklame kain, reklame melekat ataupun stiker,
reklame selebaran, dan reklame berjalan, termasuk pada kendaraan, hal ini termasuk ke dalam pajak dari reklame. Nah, pajak air tanah ini merupakan pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah, sama halnya dengan pajak yang memang dipungut oleh, pemerintah provinsi tadi, penjelasan mengenai pajak air tanah gitu. Kalau misalnya provinsi itu kan mengenai, pajak air permukaan, sedangkan apa ya, pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten kota itu merupakan pajak air tanah, gitu. Dan yang keenam ada pajak MBLB, merupakan pajak mineral bukan logam dan batuan, di mana pajak atas kegiatan, pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam ataupun di permukaan bumi semata-mata untuk dimanfaatkan. Jadi objeknya itu seperti misal kegiatan pengambilan MBLB, adanya asbes, kemudian batu kapur, batu apung, kemudian adanya granit, gips. Nah, ini merupakan dan termasuk ke dalam pajak MBLB. Nah, pajak sarang burung walet, ini pajak atas kegiatan pengambilan dan atau pengusahaan sarang burung walet. Subjeknya ialah orang atau pribadi yang melakukan pengambilan ataupun mengusahakan sarang burung walet. Nah, absen dari PKB itu sendiri bahwasanya absen kan dikenakan oleh kabupaten kota atas pokok PKB yang memang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi yang telah saya jelaskan bahwasanya memang tarif absen yang dikenakan dalam absen PKB itu sendiri ialah 66% dihitung dari besaran pajak yang terutang. Nah, untuk absen BBNKB, bahwasanya absen bea balik nama kendaraan bermotor dikenakan juga oleh kabupaten kota dengan tarif absen BBNKB sebesar 66% yang memang dihitung dari besaran pajak terutang. Nah, kesembilan ini merupakan pajak yang memang dipungut oleh pemerintah kabupaten kota. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai pajak pusat dan pajak daerah. Lebih terkurang saya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.